Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Abdi Sitorus atau Chandra, atau terserah kalian mau manggil apa. Kembali lagi di channel aku, Ayam Gorilla. Aku udah nggak mau lagi nyuruh kalian subscribe atau gimana, ya suka-suka kalian lah. Kalian mau subscribe atau enggak. Nah, aku nggak memaksa. Yang penting tinggi banget ya, soalnya nggak ada tempat aku ngeletak kamera sih. Yang penting aku bagi ilmu aja. Jadi kita to the point aja ya guys. Jadi bagaimana cara buat telur berwarna merah, dan apakah telur omega 3 selalu berwarna merah, dan apakah telur berwarna merah itu selalu telur omega 3. Jadi awalnya ada temen yang order telur sama kita, dan mereka suka banget sama warna kuning telur kita yang warnanya nggak cuma oranye tapi merah, dan rasanya juga enak dan gurih banget gitu loh. Nah, kebenaran semua ayam kita beri pakan dengan campuran yang membuat telur itu memiliki kandungan omega 3 yang lebih tinggi. Nah, masalah kandungan omega 3 ini baik untuk kesehatan atau gimana nanti kita akan jelaskan. Tapi di sini aku cuma mau menjelaskan dulu bagaimana telur bisa jadi omega 3 atau telur bisa berubah jadi warna merah. Perlu ditekankan di sini bahwasannya telur berwarna merah itu belum tentu telur beromega 3, dan telur beromega 3 sudah pasti berwarna merah atau orange gitu loh. Nah teman-teman, jadi gini, selain saya jual telur, saya juga selalu bagi-bagi telur infertil sama tetangga, sama teman-teman gitu loh. Nah jadinya kalau udah kita kasih gitu kan, mereka tuh suka datang lagi gitu, dan malah nggak mau minta tapi lebih kebeli gitu loh bahwasannya, karena mereka bilang sendiri sih telur kita enak. Yang kedua, saya juga udah masarin telur omega 3 saya, karena saya punya layer atau ayam petelur yang memang saya piara dengan sistem omega 3, dan telurnya saya jual ke perumahan-perumahan yang mungkin ya bisa disebut kalangan atas lah gitu loh. Nah di sana mereka suka banget konsumsi telur omega 3 karena mereka bilang telurnya jauh lebih gurih dan tidak amis sama sekali. Nah oke, kita kembali lagi bagaimana cara membuat telur omega 3 dan telur merah. Maksudnya telur yang berwarna kuningnya merah. Oke, sebenarnya ada 3 cara ya. Jadi saya bahas ini tentang telur yang warnanya merah dulu aja, nanti yang omega 3. Nah sebenarnya ada banyak cara sebenarnya, nggak cuma 3. Tapi semua itu balik pada jenis pakan yang kita berikan. Nah, sering terjadi mitos-mitos bahwasannya telur ayam kampung itu jelas lebih sehat dibanding telur ayam non kampung. Ayam ras, ayam Arab, atau ya gitu-gitulah. Sebenarnya itu mitos. Nah, ini sebelum kita bahas tentang pembuatan telur merah, ini soalnya berkaitan ya. Jadi, kandungan telur itu tidak berubah sesuai dengan ras si ayam, tapi telur ini akan berubah sesuai dengan pakan apa yang kita berikan pada ayam tersebut gitu. Nah jadi gini, saat kamu pelihara ayam kampung dalam kotak ayam petelur, dan kamu beri pakan komplit yang sudah pabrikan, dan itu setiap hari, dan kamu akan memelihara ayam ras petelur dengan kamu lepas liarkan dengan pakan yang bermacam-macam, dan dia korek-korek tanah, dapat cacing atau akar-akaran, kamu akan mendapat 2 bentuk telur yang berbeda. Satu bentuk telur ayam kampung yang dari ayam kampung, yang kedua bentuk telur ayam ras yang dari ayam ras. Tapi saat kamu bawa dan cek nutrisinya, kamu akan kaget dan akan menemukan kalau telur ayam ras itu yang dipelihara secara umbaran itu lebih banyak nutrisinya dan beragam dibanding telur yang ayam kampung yang makannya monoton. Jadi hal ini, mitos ini benar-benar udah terjalin berantai. Ibu-ibu, bapak-bapak yang suka konsumsi telur ayam kampung untuk anaknya, jangan mindset pikiran kita untuk makan tuh telur ayam kampung. Tapi mindset lah dalam pikiran kita tuh makan tuh telur ayam yang nutrisinya bagus, yang mungkin dipelihara dengan pakan yang beragam. Nah itu kita udah selesai. Berarti poinnya adalah telur ayam kampung, telur ayam ras, atau telur itu nutrisinya tidak bergantung pada ras, karena telur itu nggak rasis guys. Oke. Nah jadi seperti itu tadi, kita kembali lagi telur kenapa warna merah. Jadi sebenarnya itu pada asupan nutrisi dari telur ini tersebut. Jadi pertama nih,
Yang pertama, bagaimana cara buat telur ayam berwarna merah? Itu dengan cara memperbanyak kandungan warna merah pada pakan yang biasanya kita ambil dari tanaman. Itu namanya beta karoten. Nah, ini biasanya terkandung di beberapa jenis jagung yang warnanya memang lebih merah. Nah, jadi kalau ayam atau bebek yang rutin kita beri pakan ini akan membuat mereka memiliki telur berwarna oranye atau berwarna merah. Dan beberapa teman yang bilang bahwasannya jika melihara ayam kampung dengan cara diliarkan di tempat pemanenan jagung atau kilang jagung, warna telur mereka lebih oranye dan merah. Wajar, karena memang mereka memakan banyak sekali jenis jagung di sana. Nah, udah gitu selain jagung juga ini ada kunyit-kunyitan, bahkan cabai merah, bahkan bunga sepatu, kembang sepatu, ya empon-empon gitu. Nah, telurnya akan lebih kental dan lebih berwarna orange. Nah, yang kedua adalah dengan penambahan zat pewarna. Nah, ini sering terjadi di beberapa peternakan. Jadi dia menambah zat pewarna yang saya nggak tahu, mungkin pigmen ini diambil dari, yang saya baca diambil dari ekstrak dari kulit-kulitan hewan laut. Tapi karena dia hanya ekstraknya saja, yang diambil tuh hanya zat warnanya. Nah, teman-teman, jadi dia bisa merubah warna tapi nggak merubah rasa. Nah, ini banyak banget ya, contohnya klorofil dari produk-produk tertentu pewarna. Nanti teman-teman bisa cari di Tokopedia. Udah kesel. Ya, maksud saya toko online. Dan ya gitu, bisa nyari. Dan harganya itu lumayan mahal ya untuk warnain telur. Nah, biasanya itu untuk ikan hias. Jadi untuk menambah kecerahan ikan hias atau untuk peternak ikan salmon di luar sana akan menggunakan itu. Jadi informasi buat teman-teman nih, ya nggak penting-penting banget sih, tapi cuma saya mau berbagi aja. Kalau teman-teman makan ikan salmon itu berwarna orange ininya, dagingnya yang kita makan di sushi kah atau ya gitulah ikan salmon. Bahkan minyaknya warna merah. Nah, basicnya ikan salmon yang liar itu warnanya adalah merah terang sekali gitu loh. Sedangkan yang udah diternakan itu berwarna orange. Tapi kalau misalnya teman-teman piara ikan salmon tanpa memberi pakan yang berwarna seperti saya bilang tadi, kayak pewarna gitu, dagingnya akan warna putih gitu loh. Nah, basicnya dagingnya dasarnya adalah warna putih, tapi tergantung pakan yang dimakan dia. Nah, karena di laut mereka asli makan kerang-kerangan, kepiting, udang atau gitu. Nah, dagingnya jadi sangat berwarna merah. Sedangkan untuk peternakan dan tambak, mereka tuh kan nggak mungkin tuh nyediain kerang-kerangan atau apa gitu loh. Dan itu akan sangat banyak banget biaya. Jadi mereka tuh nambah pewarna, jadi warnanya warna orange gitu loh. Nah, jadi yang kedua kesimpulannya adalah penambahan pewarna, dan kalian bisa temukan itu di toko-toko online. Yang ketiga itu adalah, nah ini sebenarnya berkaitan dengan pembuatan telur omega 3. Jadi sama seperti pewarna, pembuatan telur omega 3 sendiri menggunakan bahan-bahan yang Nah, bahan-bahan yang dari laut-lautan juga, bisa ganggang, bisa udang-udangan, bisa kepiting, kerang-kerangan, ikan, atau banyak lagi hal. Tapi untuk omega 3 sih secara utuh digunakan, nggak cuma pigmen warna merahnya aja yang diambil, tapi benar-benar secara utuh. Contoh nih, kalau saya menggunakan tepung sisa dari udang kering. Jadi cangkang-cangkang kerang, maksudnya bukan kerang benar-benar kerang kayak kerang batu, itu lebih ke kerang-kerang yang berkulit tipis. Setelah itu saya juga menambahkan beberapa tepung cangkang kepiting pada ronsum saya. Nah, jadi karena saya menggunakan ini, tidak hanya menggunakan pigmennya saja, jadi telur yang dihasilkan itu rasanya sangat gurih, teman-teman. Selain itu juga berdampak telurnya menjadi merah, orange kemerahan, nggak terlalu merah tapi orange kemerahan, teman-teman. Nah, dan telurnya sangat kental banget karena memang produk hewaninya tinggi di dalamnya. Jadi perbedaan poin 2 dengan poin 3 adalah saat
Poin 2 itu hanya menggunakan pewarnanya aja yang diambil dari hewan-hewan laut tadi. Jadi hanya bubuk warnanya saja. Sedangkan poin 3 yang saya lakukan adalah saya berikan a whole, maksudnya bener-bener semuanya, ikannya, tepung ikannya, udah tepung udangnya. Nah, dan teman-teman harus teliti juga ya dalam memilih tepung udang atau tepung ikan, karena beberapa jenis produk kita itu limbah dari ikan asin atau udang asin. Nah, jadi teman-teman tuh kalau memang mau cari itu yang tawar, karena kalau teman-teman ambil yang asin itu akan berdampak pada produksi telur yang menurun atau kotoran yang basah. Nah, buat teman-teman yang memang mau melakukan hal itu, jangan lupa juga ada penambahan bakteri Z di dalamnya, karena bakteri Z ini sangat mampu membantu pencernaan ayam untuk menyerap semua partikel yang dibutuhkan oleh ayam, sehingga kemerahan dan ke-orange telur ini jadi sangat kental di dalam gitu loh. Nah, jadi bakteri Z ini juga ngaruh, dan buat kotoran-kotoran juga supaya nggak bau, dan kandang juga nggak bau teman-teman. Nah, kalau teman-teman memang mau coba bakteri Z atau mau tahu bakteri Z juga, silahkan cari di video-video saya yang lain atau Facebook saya langsung di Abdi Sitorus. Di situ banyak banget teman-teman yang udah make dan mereka puas banget dengan bakteri Z. Dan ya itu. Untuk episode selanjutnya saya akan buat mematahkan mitos bahwasannya daging ayam kampung itu lebih enak dibanding daging ayam ras gitu. Jadi nanti video selanjutnya jangan lupa tetap nonton, mungkin minggu depan aku buat. Dan buat teman-teman yang memang mau subscribe silakan. Hey, orang lagi buat video. Oke guys, makin nggak terkontrol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.